Assalamualaikum. Doa Ramadan keberkahan doa. Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man syahida a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai nikmat yang lainnya pada saat ini yang kita rasakan ini. Dan tak lupa pula kita salat bertanggungan salam kepada junjungan kita itu Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa dimanapun berada, pemirsa Muha TV dan seluruh jemaah yang lainnya, khususnya hari ini kita menyapa seluruh pemirsa dalam rangka program kajian Ramadan menjelang berbuka puasa ini, bersama Hasan Ahmad dan bekerja sama juga dengan Badan Kenaziran Masjid Al-Ikhlas Taqwa. Khususnya tema kita pada hari ini bersama Ustadz Dakazul Simanjuntak, Magister Ilmu Komunikasi Islam, dan khususnya materinya ini tentang Ramadan adalah bulan pengampun dosa, istilah. Bulan dikabulkannya doa. Oh ya, kurang lebih bulan dikabulkannya doa. Jadi ini akan dibahas nanti tema-tema ini yang luar biasa. Namun sebelum masuk ke materi pada sore hari ini menjelang berbuka, izinkan kami dari Hasan Ahmad juga mewakili untuk membacakan ataupun mempromosikan ada paket sembako bagi saudara ataupun pemirsa di rumah yang ingin, maaf katanya, untuk membeli sembako. Paketnya sudah disediakan. Untuk khususnya paket sembako ini, mana tahu ada yang berkelebihan rezeki ataupun untuk memberikan rezekinya kepada saudara kita yang saat ini terjadi wabah COVID-19 dan lain-lainnya, bisa dihubungi Hasan Ahmad, yaitu salah satunya paket 100.000 itu ada beras 5 kg, sedangkan gula 1 kilo, minyak makan 2 liter, dan teh 1 kotak. Dan yang paket yang kedua itu 150.000, ada beras 10 kg, minyak 2 liter, gula 1 kilo, dan 1 kotak teh. Nah, baru yang terakhir yaitu paket yang ketiga, yaitu 200.000, itu paket beras 10 kilo, minyak 2 liter, gula 1 kilo, telur 1 papan, teh 1 kotak. Jadi ini salah satu paket yang disediakan Hasan Ahmad untuk bagi saudara semuanya, baik organisasi dan lainnya yang ingin membeli paket sembako untuk saudara-saudara kita. Baik, terlepas dari itu, izinkan kami sebelum masuk ke materi, kepada semua pemirsa, pastikan akun kita semua, channel kita ini untuk sudah mensubscribe channelnya Muha TV ataupun men-share kajian ini, karena ini materinya luar biasa nih tentang pengampunan dosa. Jadi saudara dimanapun berada, semuanya men-share sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Jadi inilah kita akan buka kajian kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Al Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan 1441 Hijriah. Memang 1441 Hijriah ini terasa lebih sulit. Bukan Ramadannya, tapi keadaan kita yang membuat lebih sulit karena ada virus corona COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan virus ini segera berlalu, segera enyah di negara yang kita cintai ini, juga di belahan bumi Indonesia, insya Allah. Selawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi pengikutnya yang setia, yang selalu menjalankan apa yang telah ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ini yang sering dibacakan oleh ustadz-ustadz, dai-dai, para mubalik untuk menyampaikan tentang Ramadan, tentang puasa. 183 tentang kewajiban berpuasa, 184 kondisi manusia yang boleh untuk tidak puasa. Sakit dalam perjalanan, dia mengganti di hari yang lain. Tapi kalau orang udah nggak sanggup lagi, dia bayar fidyah. Tapi 185 itu ketentuan di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Nah, 186 ini tentang doa.
186 tentang doa, 187 balik tentang Ramadan lagi. Uhilla lakum lailatas siyami. Itu pada malam hari dibolehkan suami istri itu bercampur. Ada apa? Kenapa 183 sampai 187 itu kan kaitan orang untuk berpuasa. Di 186 untuk doa, karena bulan Ramadan itu tidak terlepas dari doa. Tidak terlepas dari doa. Jadi kita mau berkata, berdoa di bulan Ramadan ini Allah kabulkan. Berdoa di bulan Ramadan ini Allah kabulkan. Jadi sayang rasanya kalau kita melewati Ramadan ini gitu-gitu aja. Tak ada yang bermakna, tak ada yang bernilai. Untuk bisa mendapatkan nilainya, doalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku sangat dekat, aku akan kabulkan permohonan hamba-hambaku. Jadi buat kita semuanya dalam berdoa itu satu yang perlu diperhatikan, itu ada waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang mulia kapan? Waktu Ramadan. Di bulan Ramadan ini waktu yang mulia, bukan cuman pagi, bukan cuman siang, bukan cuman sore, malamnya juga waktunya mulia. Jadi kalau mau berdoa bukan cuman saat puasa, pada malam harinya itu pun silahkan untuk berdoa, karena di bulan Ramadan ini seluruhnya mau pagi, siang, malam, tempat waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa. Yang kedua itu waktu mulia nanti setelah Ramadan ini kan ada namanya ibadah haji. Di haji itu ada namanya hari Arafah. Itu juga waktu dikabulkannya doa. Kemudian kalau waktu itu lagi sepertiga malam yang akhir, itu juga dikabulkannya doa. Kemudian waktu lagi dalam berdoa itu yang dikabulkan itu ketika dalam keadaan perang, musuh udah berhadap-hadapan, itu juga waktu dikabulkan doa. Nah, setelah waktu kita lihat ada kondisi di mana doa itu dikabulkan. Kondisinya pertama, ketika sujud yang terakhir itu dikabulkan doa. Tapi buat pemirsa Muha TV semuanya, kalau kita sholat berjamaah sama imam udah Allahu Akbar, udahlah kita pun Allahu Akbar juga. Jangan pula kita yang paling lama. Kadang-kadang ada lantaran doanya panjang kali, dia pula paling lama. Lama-lama, kalau dia paling lama, kita di sebelahnya, sebelah jamaah ini bingung kita. Loh, kenapa bingung Ustaz? Awak udah mau innaka hamidum majid, dia belum bangkit. Jangan-jangan kita berkata kena corona kawannya. Jadi memang sekarang itu sejak ada corona nih, apa-apa corona, ya sih gitu. Kalau dulu ada orang yang batuk-batuk, rame kita nolongnya. Misal di masjid itu kan, batukan sampai bengean. Itu langsung dikusuk. Wah, ini masuk angin nih, wah nih. Jangan banyak kali keluar malam, wah. Tapi sekarang cobalah kalau lihat sholat berjamaah. Batuk waktu kena corona kawan. Nah, menjauh sudah. Jadi sujud yang terakhir, jangankan sujud Al-Fatihah, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada sholat kalau tak baca Al-Fatihah. Kalau kita berjamaah kita, imam udah Allahu Akbar, tak pala sampaikan, selesaikan bacaan Al-Fatihah itu. Kau lihat Allah udah imam udah Allahu Akbar, ya udah kau pun bertakbir juga. Tuh yang kondisi. Yang kedua kondisinya waktu turun hujan. Di waktu turun hujan itu berdoa kepada Allah, karena itu dikabulkan. Petir menyambar, itu juga dikabulkan. Jangan pula heboh. Asyik hujan-hujan aja, aku tengok. Tak kapan pun. Tadi udah hujan, sekarang hujan lagi. Tak kapan enaknya hidup ini. Tak boleh ngeluh-ngeluh. Di situ malah doa dikabulkan. Kita berdoa, kalau hujan tuh, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai rahmat, bukan sebagai musibah. Karena banyak turun hujan bukan jadi rahmat, jadi banjir di mana-mana. Nah, yang berikutnya kapan lagi? Kondisinya kapan lagi? Kondisi ketika di antara azan dan iqomah. Lalu kalau kita laki-laki itu sholat Jumat ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Ini kondisi di mana doa dikabulkan. Nah, yang ketiga, kita udah bicara waktunya yang mulia, kita udah bicara kondisinya. Nah, kita bicara adab-adabnya. Bagaimana adabnya itu? Yang pertama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Allah itu memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang baik tersebut. Tuh ada lagu-lagu, ada nyanyi-nyanyi untuk ngapalkan kita tentang Asmaul Husna itu. Salah satunya ini, nas'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul. Udahlah, nggak pala sampai habis waktunya nanti kan. Jadi kita mau berdoa kepada Allah, gunakan. Allah itu memiliki nama-nama yang agung, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama Asmaul Husna tersebut. Kayak mana caranya Ustaz? Misal kita mau minta ampun kepada Allah, tak salah kita berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosaku ya Allah, banyak dosa yang telah kulakukan. Gak salah kita bilang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi yang lebih tepat itu gunakan nama Allah ya Ghafur. Jadi Asmaul Husna ini disesuaikan sama apa permintaan kita. Bukan salah kita kalau mau minta ampun pakai ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak salah. Tapi yang lebih tepat Allahu Ghafur. Kita punya pasangan hidup, kita punya anak, bandalnya luar biasa, hatinya kerasnya macam batu, nggak bisa dibilangi. Kita bisa berdoa sama sang pemilik hati. Lalu doanya bagaimana? Ya Allah ya Dzal-Jalali wal Ikram, bukakan hati anakku untuk melembutkannya. Tidak, boleh, tapi yang lebih tepat yang mengikuti dengan sunnah yang diajarkan Rasul itu, ya gunakan Allah ya Latif, Allah yang maha lembut. Jadi kemudian ada lagi kalau kita minta rezeki, gunakan Allah ya Rozak, Allah ya Goni, itu pakai Asmaul Husna. Yang berikutnya, yang keempat, kalau mau berdoa kepada Allah, gunakan dengan bahasa yang diketahui. Pakai bahasa yang diketahui. Jadi kalau orang Mandailing silahkan berdoa pakai bahasa Mandailing. Dengar Ustaz, dengar Allah itu, dengar. Jangankan pakai bahasa Mandailing, orang yang nggak mengucapkan dengan kata-kata Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Jadi, tapi kayak mana lah kita mau dikabulkan doa kita kan? Kita aja pun minta nggak pernah tahu apa yang kita minta. Saya tak salahkan orang-orang jikir-jikir akbar, saya tak mau salahkan itu. Tapi kadang ada berdoa sampai nangis-nangis. Allahumma nur ya nur. Tanya, kenapa kok nangis? Nggak tahu, aku pokoknya sedih kali waktu mimpin doa tadi. Ya, bagaimana Allah mau kabulkan doa kita? Kita yang minta nggak tahu apa yang kita minta. Macam mana? Itu kadang, mohon maaf, itu ada kadang saya tidak salahkan. Diingat ya pemirsa, saya tidak salahkan. Ada wirid itu kan ada doa. Kadang ada yang bawa doa itu panjangnya luar biasa. Pertama angkat tangan tinggi dia, karena kepanjangan doa itu pendek. Habis. Kemudian pas pula ada yang nelpon, dia angkat pula. Bentar, masih berdoa. Allah, bagaimana Allah mau kabulkan dari hati yang lalai? Misal ini, misal moderator kita ini orang Jawa misalnya, saya orang Batak, saya dikenal orang baik budi, rajin menabung, suka berbagi. Datang moderator kita ini, adik kita ini ngomong gini, pakai bahasa yang saya tidak tahu. Biasanya kalau ada orang minta-minta saya kasih, biasanya saya kasih. Misalnya tiba-tiba dia datang dengan yang saya tidak ketahui bahasa. Dia ngomong gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, wetengku ngelih, wes ket winginane aku rong mangan. Nek gak percaya kowe rungokke wetengku iku pating kemernya, tak delok omahmu ombo, montormu akeh, mbok jaluk nopo segomu rong piring aku. Iki anak sing tak gawe iku padha urung mangan kabeh iki. Nek memang pucumu urung mateng ke sego kuwi kambek kuwi yo pating jaluk 20.000 men iso tuku sego bungkus nang ngarep kae. Apa yang saya bilang ini? Kata Ustaz. Artinya terakhir saya yang nggak tahu bahasa Jawa ini paling ngomong kayak gini. Ada di padokon nion, naritik doi doa. Bisa nggak nyambung. Padahal aku suka berbagi. Jadi dibutuhkan kita doa ini tahu juga apa yang kita minta. Kalau kita tahu apa yang kita minta, lahir khusyuknya. Yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kalau mau berdoa itu yakin, anak yang dhodhoni abdi, saya menurut sangkaan hamba saya. Kalau kita saja sudah tidak yakin atas doa kita dikabulkan, Allah juga tidak akan kabulkan kok.
Tapi ingat pemirsa semuanya, saya dan kita semuanya, ada poin dalam hal ini yang doa itu tidak diucapkan, tidak boleh diucapkan kata-katanya. Apa itu? Ya Allah, jika engkau berkenan. Nah, itu. Tidak boleh diucapkan jika engkau berkenan. Misal ada orang berdoa nih, ya Allah, lihatlah orang tua mertuaku yang sudah tua ya Allah. Kulihat dia sakit-sakitan. Jika engkau berkenan ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Enggak boleh doa kayak gitu. Kalau memang mau doa minta sembuh, ya udah, ya Allah sembuhkan mertuaku, berikan kepadaku untuk bisa menghantarkannya kepada dokter yang tepat untuk mengatasi penyakitnya. Doa minta kayak gitu. Jangan pula berkata, ya Allah kau maha mengetahui, tengoklah mertuaku sakit, cocok kau rasa sehatkan, enggak cocok kau rasa matikan. Enggak boleh. Jadi bagi kita semuanya itu harus apa? Yakin doa kita dikabulkan. Berikutnya, kita doa itu harus ada khauf, ada roja. Apa itu khauf? Apa itu roja? Khauf itu takut, roja itu harap. Khauf, roja. Sama lah kayak pengemis kan. Kalau pengemis datang ke rumah kita kan itu penuh harap dia agar kita mau ngasih bantuan sama dia. Itu ada ketakutan yang sangat luar biasa kalau kalau kita tidak mau kasih. Sama, coba hadirkan itu di hadapan Allah. Takut betul kita kalau doa kita tidak dikabulkan. Harapannya begitu tinggi agar Allah mau kabulkan. Sehingga ketika berdoa itu, kalau kita minta ampun, ingatlah dosa-dosa yang kita kerjakan, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya datang kepada seseorang, saya minta maaf sama dia. Kalau saya bolak-balik, saya minta maaf sama dia, saya minta maafnya main-main, mana mau dia memaafkan. Jadi bagi kita semuanya, khauf, roja, takut, harap, takut, harap, takut, harap, ini ketentuan dalam berdoa. Nah, berikutnya kalau berdoa itu mintalah kepada Allah itu mana poin-poin yang ingin segera dikabulkan, ulangi dia 3 kali. Fikih sunnah itu mengajarkan kalau ada yang sangat harap untuk segera dikabulkan, ulangi dia sampai 3 kali. Nah, berikutnya awali dengan hamdalah, akhiri juga dengan hamdalah. Sama kalau saya minta sama orang ngutang, saya kalau ngutang kan saya puji dulu dia. Saya lihat bapak makin ganteng bapak, udah puji-puji baru pak ngutang lagi pak. Kalau udah dikasih aku bilang lagi makasih ya pak. Sama Allah puji, hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Loh Ustaz nggak pakai bismillah? Memang ada beberapa poin itu tidak mengawali dengan bismillah. Satu, kalau kita mau baca Quran, kalau kita mau mulai membaca Quran itu kan bukan bismillah, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kalau kita mau masuk ke rumah, itu kalau mau masuk rumah bukan pakai bismillah, tapi ajarannya apa? Assalamualaikum. Mana ada orang mau masuk bismillah, bismillah, atau salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, jadi bagi kita assalamualaikum. Nah, kalau mau doa hamdalah duluan kan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Ujungnya digunakan juga dengan hamdalah. Jadi inilah adab-adab dalam berdoa itu, mudah-mudahan bisa kita tepati, kita jalankan. Tapi di balik ini ada 3 tipe manusia yang doanya itu dikabulkan. Jadi itu tidak mesti dia harus beragama Islam. Walaupun dia bukan beragama Islam, doanya juga dikabulkan. Apa itu Ustaz? Pertama itu doa orang yang dizolimi. Jadi jangan terlalu mudah menzolimi orang lain. Alah, aku zolimi aja dia rupanya. Kenapa? Tak ada kawannya. Cuma dia punya kawan orang-orang hebat kalau dia adalah lemah. Kita ini bisa berkawan sama orang-orang hebat biasanya karena kita juga ada kehebatan. Ya. Kemudian, kayak mana dia bisa sewa pengacara? Uangnya tak ada. Jadi, tapi dia punya Allah. Dia ngadu kepada Allah. Malam-malam dia ngadu kepada Allah. Masya Allah. Itu cepatnya luar biasa doa itu untuk dikabulkan. Yang kedua, musafir. Musafir itu doanya sangat dikabulkan. Jadi siapapun yang lakukan perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan yang baik, sehingga kita dibenarkan untuk menjamak sholat kita, itu silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang tua yang mendoakan anaknya. Maka jangan durhaka kepada orang tua. Kalau karena murkanya itu cepat akan dirasakan oleh anak. Jadi ini golongan orang yang doanya selalu dikabulkan. Halo Ustaz,
Aku tengok itu si Polan itu tak adanya dia dekat-dekat sama Allah, tak adanya dia ibadah-ibadah. Tapi kalau doa tentang minta rezeki terlalu banyaknya rezekinya. Kita mau berkata, kita pemirsa semuanya, kalau kita naik kendaraan kan parkir kita. Kalau di Hasanah Mart ini parkir nggak bayar, gratis kan. Cuma kalau kita parkir itu parkir parkir. Setelah waktu kita parkir kan bayar uang parkir itu. Pertanyaannya coba. Kalau saya bayar uang parkir itu biasanya yang bayar parkir itu karena sayang dan cinta atau karena kewajiban? Kewajiban. Karena kewajiban. Mana ada yang karena sayang dan cinta. Kalau bisa nelap kawan tuh. Iya. Udah engkau lewatkan aja. Tak nampaknya dia 2000 lewat. Itu. Jadi kita ngasih itu semata-mata bukan, yakinlah saya, bukan karena cinta. Bukan karena sayangnya, tapi karena apa? Karena kewajiban. Saya juga mau berkata buat pemirsa semuanya, kita. Jadi kalau ada kita, ibadah kita kerjakan. Maaf, ada orang ibadah tak mau kerjakan. Sholat tak sholat dia, puasa tak mau puasa dia. Tapi tambah mewah hidupnya, tambah kaya dia, rezekinya makin banyak. Jangan pernah berkata karena Allah sayang dan cinta kepada orang tersebut. Tapi karena apa? Ya dia mau berusaha dia dapat. Dia mau berusaha dia dapat. Jadi kalau siapapun yang mau berusaha dia dapat. Makanya bagi kita semuanya, kalau kita ini doa-doa kita tidak dikabulkan, padahal bulan Ramadan ini, tapi doa kita nggak dikabulkan. Satu nasihat bagi doa yang tidak dikabulkan itu, apa itu? Kalau doa itu selalu dikabulkan, kapan kita tahu betapa tingginya ikhtiar, nikmatnya ikhtiar? Cobalah, gawat kita ini. Kalau doa kita selalu dikabulkan, kapan orang mau ikhtiar lagi? Sedikit dikabulkan. Sedikit dikabulkan. Aku sakit perut, aku sakit, berdoa aku sama Allah, ya Allah sembuhkan, langsung sembuh. Ngapa ya ada dokter? Kalau gitu nggak usah buat fakultas kedokteran, bayar mahal-mahal kita untuk kuliah di situ. Bagusan buat fakultas zikir dan doa. Semuanya selesai sama doa, semuanya selesai. Padahal ajaran agama itu menyatakan bahwa kita itu bukan dituntut cuma doa, tapi juga ikhtiar. Jadi ikhtiar itu apa? Usaha. Setelah dia berdoa, dia ikhtiar, dia di situ baru ada kaidah tawakalnya kan? Tawakalnya di situ. Setelah apa kau bisa tawakal? Setelah kau berusaha dan kau berdoa. Jadi kalau kau usaha aja tanpa doa, kau sombong. Kenapa kau sombong? Iyalah, kau cuma berusaha tanpa mau berdoa. Tapi kalau sebaliknya pula, usaha tanpa doa, sombong. Doa aja tanpa usaha, pesong. Yang betul itu usaha, doa, lalu tawakal. Jadi ada juga hikmahnya bagi kita kalau doa kita itu tidak dikabulkan. Salah satunya agar kita tahu betapa mantapnya ikhtiar itu. Inilah ajaran agama kita. Coba kalau semuanya selesai, buat apa kita sekolah lagi? Buat apa kita kuliah lagi? Buat apa kita kerja di Hasanah Mart ini? Buat apa kita buat usaha kalau semuanya selesai dengan doa? Enggak semuanya bisa dikerjakan dengan doa. Dibutuhkan ikhtiar yang mantap. Nabi Muhammad SAW juga pakai ikhtiar kan, mengajarkan kepada kita semuanya. Itu yang pertama, kalau ada doa kita. Padahal, ya Allah Ustaz, ini bulan Ramadan, aku selalu berdoa tapi Allah tidak kabulkan doaku. Apa doamu? Sama kita semuanya. Allah, enyahkan COVID-19 ini, enyahkan COVID-19. Semua kita berdoa gitu. Boleh jadi kenapa belum dikabulkan? Boleh jadi jawabannya karena ikhtiar seluruh elemen masyarakat masih belum pas, belum mantap. Iya. Belum satu itu nasihat bagi kalau ada doa kita yang belum dikabulkan. Yang kedua gini, kalau doa belum dikabulkan, ada orang berkata kalau ada yang berdoa lebih dari 40 orang itu doanya akan dikabulkan. Kita berkata gini, nggak usah cuma 40, kita buat satu Sumatera Utara berdoa semuanya, doanya begini semuanya sama. Ya Allah, kita kumpulkan yang alim-alim, Panggaron, Parbada, Parbetengon kita tinggalkan. Semuanya yang alim berdoa, Allah turunkan fajar, turunkan fajar, turunkan fajar. Tapi berdoanya masih jam 1 malam. Allah turunkan fajarnya. Enggak, mana mungkin diturunkan. Mau berapa juta pun yang doa tidak akan dikabulkan. Kenapa tak dikabulkan? Belum waktunya. Jadi pemirsa, Allah juga punya waktu. Kapan waktu yang tepat harus ngabulkan doa kita. Yang ketiga, anak kecil apa yang dia pegang kan mau dimakan. Itu kalau masih umur-umur 8 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun itu apa yang dipegang mau dimakan. Kalau dia pegang kelereng mau dimakan tuh, mau dimakan. Mamanya kalau tahu anaknya mau makan kelereng, dihalangi itu dibiarkan.
Dihalangi. Perhatikan kondisi anak tuh. Ketika dihalangi, dia nangis atau tersenyum? Nangis. Kenapa ibunya menghalangi? Karena ibunya tahu guli itu bukan makanan, tapi anak itu tak tahu. Tak tahu anak tuh. Taunya enggak. Coba kalau dibiar, dan itu pun ibunya nasihati anak tuh pun enggak bisa. Kan enggak mungkin ibunya berkata, "Kau tengok ini bukan makanan ini, kau tengok guli ini." Mana ada. Ibunya cuma berkata, "Nanti kau akan tahu bahwa ini bukan makanan." Jadi saya mau bilang bagi kita semuanya, kalau doa kita belum dikabulkan, karena Allah itu tahu mana yang tepat bagi kita. Karena ada bahasa itu, kalau doa kalau kita minta, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kita benci boleh jadi itu. Jadi kalau kita berdoa dihalangi untuk dikabulkan, jangan sakit hati. Itu kemarin ada anak gadis dipikir orang kena corona, dia pingsan, dia kena pikir orang menjauh, rupanya gara-gara putus pacar. Jadi gara-gara putus pacar. Jadi apa, nggak usah hari ini kau sakit hati sama dia, udah bilang aja, cocok, aku tidak dapatkan kau karena kau tidak pantas untukku. Apa yang terbaik menurut Allah, kadang kita merasakannya saat ini. Allah mau nasihati kayak mana sama kita, karena kita masih terbelenggu sama dia. Jadi hadirin yang dirahmati, nanti sewaktu-waktu kau akan sadar bahwa apa yang kau minta itu tidak tepat. Nah, yang terakhir bagi kita, hati-hati pemirsa, jangan sombong kalau doa selalu dikabulkan, dan jangan rendah diri kalau doa tidak dikabulkan. Itu ada surah Al-Fajr ayat 15, 16, 17 bunyinya gini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kallabal. Orang itu suka ngomong, kalau rezekinya tambah banyak, nikmatnya Allah lebihkan, doa-doanya dikabulkan, dia suka berkata, Allah memuliakanku. Tapi giliran doanya tidak dikabulkan, rezekinya dipersempit, nikmat Allah kurangi, dia pun berkata, Allah menghinakanku. Apa kata Al-Quran? Kallaballa. Tidak, itu ujian. Jadi pemirsa, mau dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita ini, itu ujian. Allah cuma mau tahu atas ujian yang dikabulkan atau tidak, siapa yang lebih baik amalnya. Jadi saya mau bilang, tidak baik berkata mengagungkan orang dari segi doanya yang selalu dikabulkan. Itu orang tuh keramat tuh, doanya selalu dikabulkan. Karena kalau itu jadi indikatornya, iblis itu juga berdoa, doanya juga dikabulkan. Salah satu permintaan iblis itu kan supaya masih bisa hidup sampai hari kiamat, itu dikabulkan. Dah, kita mau berkata dia dekat, enggak, dia makhluk yang terkutuk. Jadi inilah Ramadan. Jangan disia-siakan Ramadan ini dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Apalagi masa Covid ini, daripada banyak mengeluh kita. Asik ngeluh. Ngeluh juga enggak akan merubah apa-apa juga. Ya udahlah, saya menawarkan diri kita semuanya, berdoalah. Apalagi di masa Covid ini, kita ada doa itu yang diajarkan Nabi dari Sunan Abi Daud itu mengatakan gini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi supaya terhindar dari virus, wabah apapun yang terjadi di darat dan di langit, bacalah itu 3 kali. Pemirsa, baca itu 3 kali. 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita terbebas dari virus ini. Saya kira itulah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Jusman Junta yang telah memaparkan dari satu materi tentang dikabulkannya doa tadi bulan Ramadan ini. Jadi ini rata-rata pemirsa di Muha TV baik di YouTube-nya maupun di fanspage-nya udah luar biasa yang responnya Ustaz. Oh iya. Alif komen pertanyaan Ustaz. Ini satu-satu mungkin dulu kita baca Ustaz ya. Iya. Ini ada baik dari pemirsa semuanya mungkin mengucapkan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi luar biasa penonton kita ini, saya suku Karona Ustaz, semangat kali suara nih Ustaz, luar biasa. Hari Ustaz dari akunnya Mazaya Azli. Afwan Ustaz, apabila ini kurang panjang dia. Apabila antara azan dan iqamah adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Betul. Kenapa di masjid sering sekali waktu jarak azan iqamah sangat singkat?
Terkadang untuk sholat sunat qobliyah saja sudah habis waktunya. Iya, iya. Jadi bagi kita semuanya memang diberilah kesempatan kepada orang untuk beribadah itu. Jadi untuk bisa melaksanakan qobliyah dan ba'diyahnya, buat di sini. Bukan sekarang ada jam-jam digital itu antara azan dan iqamat, misal 7 menit, misal 7 menit, ya udah mau datang dia udah siap semuanya, tunggu dulu, yang penting 7 menit. Kalau udah 7 menit masih kalau orang yang datang ya lihatlah, tapi harus disiplin lah kan. Ketika dia datang bentar lagi, setengah menit lagi qomat, janganlah dia pula situ sholat pula kan. Jadi itu adalah waktu, itu kondisi yang tepat azan dan qomat itu. Makanya sering ambil kesempatan tuh doa yang sebaik-baiknya. Saya kira itu. Baik, insyaallah udah terjawab sudah. Dan ini akunnya ada Robi Mardini. Ini luar biasa nih akunnya nih. Sering sekali mohon. Terima kasih jazakallahu Ustaz. Baru ini Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah berdoa saat sujud terakhir harus doa-doa yang di dalam hadis? Bukan doa-doa yang ada di Al-Quran. Ya, memang doa-doa, memang dalam sholat itu tidak boleh ada perkataan kecuali dari Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi itu setelah innaka hamidum majid, dia baca doa. Tapi doa yang apa? Yang ada dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Itu doa, itu doa. Tapi tak baca itu pun tak salah. Cuman ada ketentuan untuk baca. Lalu bagaimana dengan sujud kita? Iya, baca. Kalau mau yang diikrarkan, yang dibacakan, silakan. Yang diikrarkan itu, yang dibacakan itu yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini khususnya akunnya Uni Ropita Santi. Ustaz, apakah sesudah sholat fardu lebih baik berzikir atau berdoa? Ya, lihat kondisi lah ya, lihat kondisi. Kalau pada kondisi umumnya Nabi Muhammad SAW setelah salam dia kan istighfar 3 kali seperti yang kita kerjakan nanti ada Allahumma antas salam, kemudian ada lagi subhanallah, alhamdulillah, ada Allahu akbar, lalu dia tutup dengan lalu berdoa. Jadi berdoa, apakah setelah salam langsung doa? Enggak, zikir dulu, muliakan Allah dulu sebanyak-banyaknya baru berdoa. Itu kaidahnya ketika melaksanakan sholat berjamaah gitu ya. Oke. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak pakai doa bersama, itu tidak pakai doa bersama, itu kan mereka, saya yakin percayalah, nggak langsung doa dia biasanya dia akan zikir dulu untuk mengagungkan Allah, saya kira itu. Baik, nah pemirsa juga bagi yang ingin bertanya lagi boleh langsung di komen kolom komentarnya YouTube dan FB. Khususnya ini masih ada juga pertanyaan, kami bacakan dari akunnya Ayahanda Ifran Nasution nih ya. Ustaz, doa pada sujud terakhir bolehkah dengan bahasa Indonesia? Oh, itu tadi udah dijawab ya. Iya, udah terjawab yang seperti pakai bahasa yang itu, tidak pakai hadis-hadis yang seperti sujud terakhir tadi. Iya, seperti sujud yang terakhir itu. Jadi kalau bisa doa yang dari iya, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, waktu sujud kita pakai bahasa Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni aku. Oh, hati-hati bisa batal itu sholat. Nah, cukup sesudah itulah berarti waktu sujud yang terakhir itu, kalaupun doa mengikutilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu jawabannya ya. Tapi kalau dia memang harus pakai artinya, ya jangan dilapaskan. Jangan dilapaskan. Baik, ada lagi nih, ini akun dari WRG TV yang luar biasa. Ustaz mau nanya, apakah doa dapat merubah takdir? Iya, itu ada hadis Nabi, itulah luar biasanya doa. Doa itu bisa merubah takdir. Keagungan doa bisa merubah takdir. Makanya doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kita berdoa ini bukan semata-mata kita minta kepada Allah, tapi dalam doa ini di sini ada ibadah di sini. Jadi ini manfaatnya kita berdoa ini. Kenapa? Satu, kita berdoa karena memang perintah Allah. Yang kedua, kita berdoa ini karena doa kita ini bisa merubah takdir. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Iya, seandainya kita udah ditetapkan takdir, kita kan nggak tahu bagaimana takdir kita. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita, kita ada ketentuan dengan apa? Doa dan usaha. Betul, itu hadis Nabi itu. Dan itu juga salam juga dari Ustaz RG tadi, saya alumni pesantren Al Muhazirin DJ Ustaz, kawan Bang Sopo LC. Oh, mungkin kenal saya. Ini Ustaz lagi ada dari akunnya Nur Hasanah. Assalamualaikum Ustaz.
apakah benar kita baiknya menyebutkan nama lengkap dan binti atau bin? Apa benar agar Allah kabulkan doa kita, maka ketika baca doa lebih baik diulang-ulang sampai 3 kali ketika setiap berdoa? Ya, itu tadi yang kita bilang, adab-adab berdoa. Kalau kepingin doa itu segera dikabulkan, ulang dia sebanyak 3 kali. Lalu apakah kita harus pakai bin begitu? Kita mau berkata, kita pakai bin itu karena kita mendoakan orang yang kita tidak tahu itu anak siapa. Misal, kalau saya berdoa gini, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa ayahku. Kalau aku minta ampun dosa ayahku, saya nggak pala aku bilang, ya Allah ampuni dosa ayahku, itu namanya Morris. Nggak pala saya bilang seperti itu, karena ayahmu memang cuma satu. Ya udah sampaikan aja, Allah ampuni dosa anak-anakku. Silahkan untuk menyebutkan itu. Tapi kadang kita ada menyampaikan bahwa misal ada orang itu ada orang yang memang kita butuh doakan khusus dia. Ya kita kalau Ahmad banyak namanya Ahmad bin siapa dia. Nah, jadi silahkan boleh. Tapi kalau untuk orang tua dan sebagainya tak apa pun disebutkan namanya. Allah Maha mengetahui apa yang kita maksud. Saya kira itu. Oke. Ini ada lagi Ustaz nih, banyak nih luar biasa Ustaz ada pertanyaan. Namun sebelum dijawab lagi, mohon pada pemirsa semuanya men-share semuanya sebaik-baiknya karena ini kajian luar biasa dengan tema tadi saya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita mendengarkan juga dan melihat materi ini, mudah-mudahan tercerahkan. Baik, ini dari Suhana Hendra. Ustaz, punya rekomendasi nggak buku untuk doa-doa? Banyak buku doa-doa itu ya. Insyaallah kalau hampir semuanya buku-buku fikih itu ada ngomong tentang doa. Hampir semua buku-buku fikih itu ya. Atau website itu Ustaz? Karena takutnya sering nih anak-anak milenial kan sering sedikit gitu. buka website ya, ada rekomendasi. Oh iya, yang jelas bagi kita doa itu kan permintaan hati. Ya, permintaan hati. Jadi kalau permintaan hati, apa yang kau minta ngomonglah sama Allah. Nggak mesti harus pakai bahasa Arab kok. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau itu lebih mendekatkan diri. Apalagi tadi mengenai bahasa daerah boleh Ustaz. Iya, bisa. Karena sebagian mungkin kalau orang-orang tua kita mungkin tinggal di daerah, lebih enak bahasa dia lah. Logat dia tuh juga atau lagi mudah dia menyampaikan atau mengucapkan Ustaz. Betul. Kalau memang di situ dia bisa khusyuk, udah silakan. Tapi jangan waktu sholat dia pakai bahasa daerah. Datang orang Padang, takbir Allah nan gadang. Datang orang Batak, Allah belgahiyah puang amang, gawat lah gitu. Jangan-jangan malaikat pun lari untuk apa? Untuk mencabut nyawa kita. itu kalau doa silakan, nggak ada. Jadi itu salah satu ada yang untuk berdoa yang boleh, kalau untuk di luar dari konteks tadi untuk dalam sholat, di luar sholat. Oke. Ini ada lagi tadi. Ini pecah keluar aslinya. Ini dari luar biasa ini akunnya Hidayat Khairuddin itu pecah keluar aslinya, akrab dan mudah dimengerti. Saya selalu Ustaz. Amin. Itu juga doa. Iya, doa untuk identitas semuanya. Oke. Luar biasa. Ini Ustaz, ada untuk di akunnya Facebook kita Fanspage Khairai Mazia yang menanyakan Ustaz. Ustaz, apakah keutamaan zikir pagi petang? Iya, itu tadi. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu kalau dibacakan, Allah akan hindarkan kita dari apapun yang dalam kekuasaannya dari langit dan bumi. Jadi kita pagi minta perlindungan sama Allah, malam juga minta perlindungan kepada Allah. Itu mudah-mudahan ada bencana tapi kita tidak terkena. Kalaupun terkena tapi kita tidak mendapatkan dampak yang sangat serius dibandingkan dengan yang lain. Bacalah doa itu, tapi ingat harus ada ikhtiar yang maksimal. Itu doa yang diajarkan Rasul di waktu pagi dan petang dari wabah kita ini. Saya kira itu. Masya Allah. Ini ada lagi nih akunnya Denny Ramadan Utasud, khususnya di Fanspage yang mau TV di FB. Ustaz, kunut nazilah boleh pakai bahasa Indonesia? Saya yang jelas kunut nazilah itu adalah bagian dari sholat. Jadi bagian dari sholat maksudnya ketika pada keadaan tertentu, dan Nabi Muhammad SAW itu bukan mengerjakan kunut nazilah cuma di waktu subuh, tapi waktu-waktu yang lain juga dia pakai kunut nazilah. Jadi ini kefakiran saya dalam memahami agama, boleh jadi. Yang jelas bacaan sholat itu adalah bacaan yang telah ditentukan
oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu bentuk ibadah yang taat budi. Jadi bagi kita semuanya tidak pantas ada perkataan makhluk. Tidak ada pantas ada perkataan makhluk dalam sholat, kecuali ucapan yang memang udah diajarkan. Jadi karena untuk sholat itu sudah sempurna dia. Jadi tidak ada tambahan. Kalaupun ada perbedaan, misalnya ada orang yang sujud, dia sujudnya telapak tangannya duluan. Ada yang sujud lututnya duluan. Silahkan, karena itu memang ada Nabi mengerjakan itu. Itu namanya keragaman dalam beribadah. Jadi kita nggak boleh salahkan yang lututnya duluan atau yang telapak tangannya duluan. Yang salah itu kalau kepalanya duluan. Oh, itu, nah, itu bahaya, Ustaz, ya? Itu tak sah sholatnya. Baik, luar biasa, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, ini. Khususnya ini dari Ustaz. Banyak nih, Ustaz, ya. Tapi mudah-mudahan terjawab kita di waktu yang singkat ini juga kepada pemirsa. Nanti mudah-mudahan apa. Jadi ini mengingatkan juga kepada kita semua juga, khususnya nanti di jam 21.00 ada Ustadz Irwansyah juga dengan kajian yang akan dijelaskan nanti bagi yang ingin menonton juga boleh langsung menyaksikan live streaming juga. Baik, ada juga ini dari Gojek Medan Driver nih. Dari Gojek. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dalam berdoa wajib bagi kita dalam keadaan suci? Iya, bagi keadaan tertentu memang dituntut kita untuk bersuci dalam keadaan tertentu. Tapi dalam keadaan tertentu tidak mesti harus dalam keadaan berwudu. Misal begini, kita ada orang datang kepada kita. Lalu, Bu, tolong doakan ya, saya mau pergi ke sini, mudah-mudahan selamat ya. Kita doakan, ya, saya doakan. Kan, bentar ya, aku wudhu dulu ya. Tadi Bu, udah pergi lah dia. Nah, jadi ada doa itu yang langsung dia ucapkan pada saat itu juga, langsung diucapkan. Jadi memang etikanya kita bersuci. Nabi Muhammad itu memang dia tidak pernah lepas wudhu kan, asal batal dia wudhu lagi. Jadi buat kita semuanya, baik bagi kita berdoa dalam keadaan suci, tapi ada keadaan yang mendesak membuat kita untuk tidak berwudu dulu bersuci. Misal, mohon maaf, setelah kajian ini saya mengharapkan buat kita semuanya hadirkan Allah dulu dalam hati kita. Misal kita naik kendaraan, naik sepeda motor, kempeslah, bocor kendaraan kita. Biasanya kalau selama ini yang kita cari itu kan mana tukang tambal ban, mana tukang ban. Kalau setelah ngaji kita ini rubah, jangan mana tukang tambal ban. Doa dulu. Wajib apa yang kita lakukan? Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku di mana tukang tambal ban yang terdekat. Kadang awak asik nggak pernah doa, muter-muter padahal di sebelahnya ya tukang tambal bannya. Sudah entah kemana, udah 200 meter. Pak, mana tukang tambal ban? Udah lewat Pak. Berapa banyak lewat itu? Jadi doa dulu. Kalau begitu kan tidak ada ketentuan. Jadi ada kondisi tertentu yang memang menyebabkan dia tidak bersuci. Tapi yang etikanya memang dia harus bersuci. Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu jawaban dari Ustaz. Ini salah satu lagi sebelum masuk itu juga, ini para pemirsa di rumah juga sudah mempersiapkan bukanya aja ya. Tapi luar biasa dengan kajian ini, semangat saudara-saudara semua, mudah-mudahan saling memotivasi tadi hadir dalam diri kita. Baik, ini ada dari akunnya Bang Asmar Tanjung. Nah, bagaimana sikap kepada orang tua yang jauh dari kita, apalagi suasana corona ini, Ustaz? Syukur, Ustaz. Ya, itulah ada larangan dari pemerintah untuk mudik kan, jauh dari kita. Udah pakai video call lah selama ini. Ayah, apa kabar? Jangan kau pulang nak. Ayah rindu kali aku sama ayah. Nggak usah kau pulang. Kalau kau pulang ribut nanti masyarakat di sini mah. Karena ya kau dari zona merah. Kami di kampung ini aman-aman. Jadi kalau ada yang sayang sama orang tuanya, saya ikuti aja lah. Ya udahlah, tundalah dulu mudik. Memang kalau orang Padang tidak mudik dia, pulang basamu. Pulang basamu. Pulang basamu. Sama dengan makna pulang kampung. Udah jangan diperbanyak. Jadi bagi kita udah memang masanya pula sekarang gitu kan. Jadi kalau kita menunda karena kita nggak tahu juga siapa yang bawa virus. Jadi udahlah. Kalau dia kurang duit transferkan sama mak kita, transferkan. Nanti udah selesai Covid nih pulang. Ya saya kira itu. Luar biasa, ini para jamaah, khususnya jamaah online jadi saya ya. Mudah-mudahan tadi itu jawaban dari Ustaz untuk menghadirkan jawaban pertanyaan kita tadi. Namun sebelum ditutup juga Ustaz, ataupun apa, karena waktu kita juga sebentar lagi ya Ustaz.
Namun sebelum ditutup, bolehlah kita tadi Ustaz sampaikan doa untuk kita semua agar semua mewakili dari dengan kita semua para pemirsa di Anwar berada. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID ini segera selesai. Itu harapan kita, itu impian kita. Jadi saya mengharapkan buat diri saya dan pemirsa semuanya, tadahkan kita tunduk kepada Allah untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang segala sesuatu ada di tangan-Mu ya Allah. Allah, dengan asma-Mu kami memohon kepadamu, angkat virus ini dari negeri yang kami cintai dan negeri-negeri kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itu tadi mungkin salah satunya untuk kita semuanya, kenapa hadirnya kita untuk berdoa tadi memang untuk memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah juga ya pasti insya Allah Allah kabulkan nanti doa. Amin. Cuman dengan apa tadi konteksnya mungkin ada nanti di mana dan kapannya mungkin Tadi itu tadi pembahasan kita pada sore hari ini menjelang berbuka ini, banyak kesimpulan yang kita ambil tadi, bahkan salah satu tadi luar biasa kekuatan doa, apalagi tadi masalah wanita tadi saya. Nah, rupanya wanita tadi gara-gara diputuskan pacarnya deh. Terlepas dari itu, mudah-mudahan pada intinya doa kita itu insya Allah Allah berikan yang terbaik nanti pada waktunya. Dan kondisinya dan adab-adabnya boleh, dan 3 tipe yang dikabulkan tadi salah satu itu. Mungkin itulah materi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Namun kami ingatkan juga sebelum tutup, yaitu untuk kajian nanti malam ada Ustadz Irwansyah MA, dan dengan kajian dan temanya yaitu luar biasa nanti temanya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara semua menonton juga ataupun yang lainnya. Baik, jadi saudara-saudara dimanapun berada, ini kajian kita dengan mengucapkan segala hormat kepada semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Lambang Siregar dan bersama Ustadz Daka Uzman Junta pamit undur diri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sirup Cangkir Labura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sirup yang diproduksi secara alami, higienis, dan halalan thayyibah. Sirup Cangkir Labura terdapat 2 varian rasa, jeruk kasturi dan markisa asli dari beras tagi. Tunggu apa lagi? Dapatkan segera di Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000.